Capres nomor urut 3 Mahfud MD mendorong agar pemerintah berikutnya untuk bisa menyelesaikan penyelesaian HAM berat masa lalu. Sedangkan dalam hasil rekapitulasi KPU, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di 21 provinsi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Des dan Sindirun ya. Tentunya Pak Des selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah di manapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita bahas pada kesempatan ini di mana Mahfud MD menantang atau meminta Prabowo Subianto untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ini menandakan bahwa pada saat dia 4 tahun menjadi Menko Polhukam tidak bisa berbuat apa-apa alias nonsen, sehingga pelanggaran HAM berat itu menurut yang dia katakan sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Oleh karenanya dia menyerahkan kepada Prabowo Subianto. Pak Mahfud ini berarti menandakan kalau dia tuh nggak bisa bekerja begitu loh Mas Bro. Pasangan calon nomor urut 2 itu sudah memenuhi syarat menang satu putaran dalam Pilpres 2024. Artinya Prabowo Gibran besar kemungkinan akan menang dan menjadi pemimpin di pemerintahan berikutnya. Mahfud MD mengatakan keputusan Presiden soal penyelesaian HAM berat masih berlaku dan patut dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud di Jakarta pada Kamis 14 Maret. Mahfud menegaskan ada 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang... Itulah daripada berita di mana Mahfud MD sudah mengakui kalau Prabowo pasti menang dan akan dilantik. Oleh karenanya dia mengakui kelemahannya tidak bisa melaksanakan masalah kasus daripada pelanggaran HAM dan dia menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto yang diakui pemerintah. Menurut Mahfud, 12 peristiwa pelanggaran HAM berat itu harus diselesaikan. Ia mengakui bahwa idealnya peristiwa pelanggaran HAM berat itu dibawa ke pengadilan HAM agar para pelakunya diadili. Namun Mahfud menilai upaya tersebut tidak akan mudah karena kurangnya alat bukti. Ya kalau kurang alat bukti bagaimana? Pelanggaran apapun di dalam hukum itu kan harus punya alat bukti yang kuat, yang sah, yang final sehingga pengadilan bisa menjatuhkan sanksi. Nah kalau tidak ada bukti yang valid, tidak ada fakta hukum yang sah, bagaimana mau atau bisa diadili gitu loh? Berarti tidak punya bukti dong. Dan sebenarnya Kepres itu berlaku tidak terbatas waktu karena Kepres itu memerintahkan agar semua pelanggaran HAM berat itu korbannya ini segera disantuni semua, dan itu saya kira bagus lah, siapapun pemerintahnya itu. Itulah pernyataan daripada Pak Mahfud MD yang mengakui bahwa sekarang dia mengakui kekalahannya, nanti pemerintah selanjutnya yang untuk menyelesaikannya. Diselesaikan korban-korbannya. Tugas undang-undang, pemerintah yang melakukan pelanggaran HAM berat ini harus dibawa ke pengadilan. Pengadilan HAM namanya. Tapi saudara, membawa ke pengadilan HAM itu tidak mudah. Ya, pertama soal hukum acaranya. Hukum itu perlu bukti. Seperti di tahun 2005 itu pelakunya kan sudah tidak ada pelaku langsungnya. Kalau hukum pidana itu kan harus pelaku langsung. Kalau misalnya institusi kan tidak bisa diadili institusinya kalau di dalam pelanggaran HAM berat pelakunya. Nah itu sudah tidak ada kan. Pada saat itu tahun 65 pelaku-pelakunya yang sudah dewasa minimal kan sudah berumur 18 tahun. Nah pada tahun ini mereka itu sudah sebagian besar sudah meninggal, yang ada pun sudah pikun-pikun, sudah tinggal 1-2. Nah yang lain ini pelanggaran HAM berat dilakukan masih ada 12 kasus. Nah dibawa ke pengadilan ini tidak mudah karena untuk membawa orang ke pengadilan jadi pidana itu harus ada misalnya Pak Mahfud melakukan pelanggaran HAM berat terhadap Fauzi misalnya, meninggal Fauzi. Nah itu pengadilan harus membuktikan Mahfud itu ketika memerintahkan jabatannya apa, yang diperintah siapa, alat untuk membunuhnya apa, buktinya apa, Itu fake berarti Pak ya, harus terperinci begitu ya.
Jadi tidak sembarangan menuduh ya. Kalau menuduh misalnya katakan yang menuduh punya jabatan, otomatis yang diperintahkan siapa, nanti alatnya apa dan sebagainya, itu harus terperinci di dalam dalam BAP begitu ya, dalam pemeriksaan ya. Kalau tidak bisa dirinci ya tidak bisa dibawa ke pengadilan dong. Ini namanya hoax. Sehingga tidak bisa dong dikatakan pelanggaran berat kalau tidak ada fakta-fakta hukum yang berbicara. Namanya kemudian otopsinya bagaimana dan seterusnya, kuburannya di mana. Nah itu sulit ditemukan. Tetapi undang-undang mengatakan pelanggaran HAM berat ini tidak ada daluarsa. Kapanpun terus harus diusut. Kapanpun, sampai kapanpun. Kalau kejahatan berat mungkin ya 18 tahun sudah daluarsa, tidak bisa ditangani ya dianggap selesai. Pencurian, pembunuhan 18 tahun orangnya lari, sudah 20 tahun muncul, habis kasusnya. Gitu. Nah kalau pelanggaran HAM berat tidak ada, cuma itu sulit dibawa ke pengadilan. Kalau mudah mungkin Pak Mahfud sudah membawa ke pengadilan, karena Pak Mahfud juga 4 tahun ya menjadi Menko Polhukam begitu ya. Bahkan dulu waktu menjadi Menteri Pertahanan itu ya, pada saat Gus Dur itu Mahfud tidak berbicara seperti itu mengenai pelanggaran HAM berat dan lain sebagainya. Kenapa gitu loh? Kok sekarang baru keluar-keluar begitu ya? Padahal Pak Mahfud dulu pernah menjadi Menhan pada saat Gus Dur menjadi presiden, dan sekarang boleh dikata 4 tahun Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam. Itu sebetulnya suatu hal yang sangat mudah bagi beliau untuk melaksanakan itu. Kemampuan atau kemauan daripada pemerintah itu kan yang dianggap melanggar kan pemerintah. Pak Mahfud kan merupakan orang pemerintah. Kenapa? Pada saat beliau selama 4 tahun menjabat sebagai Menko Polhukam, tidak ada satu kata pun beliau untuk melanjutkan daripada proses pelanggaran hukum berat, pelanggaran HAM berat. Kenapa? Kenapa Pak Mahfud? Padahal Bapak tahu sendiri, Bapak mengatakan bahwa itu tidak ada kadaluarsanya. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa Pak Mahfud tidak melaksanakan itu pada saat Bapak menjabat sebagai Menko Polhukam, yang mana beliau adalah merupakan di dalam pemerintah negara Republik Indonesia. Maka saya kira itu hanya suatu gimmick dan omong kosong saja, karena hanya melemparkan wacana kepada orang lain tetapi dirinya tidak mampu untuk melaksanakan pelanggaran HAM berat itu. Saya kira kabar hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.